Assalamualaikum Bu Kais. Waalaikumsalam. Mari Bu Kurnia, Masya Allah. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Ya, mari silakan duduk. Ya. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik Bu Kais. Alhamdulillah, luar biasa ya. Terima kasih Ibu Kurnia sudah datang meluangkan waktu. Kita ketemu dulu sebelum kita rencana untuk observasi besok ya. Insya Allah besok saya Bu Kais. Ya, jadwalnya kita besok jam? Saya ambil jam kedua setelah istirahat Bu Kais, jam 9. Oke, siap. Oke, baik. Ibu Kurnia harus tahu dulu tujuan kita melakukan pra-observasi kali ini ya. Iya Bu Kais. Jadi ini tujuannya untuk bukan untuk mencari kesalahan Ibu, tetapi melainkan sebagai bagian dari pembinaan dan upaya bersama untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Iya Bu Kais. Ya. Saat observasi nanti, materi apa atau topik apa yang akan Ibu bawakan? Jadi Bu Kais, besok itu insya Allah saya akan membawakan materi IPAS. Jadi untuk pembelajarannya itu bagian-bagian utama tubuh tumbuhan. Oke. Lalu bagaimana sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu bawakan besok? Jadi besok itu untuk tujuan pembelajaran Bu Kais, saya mengharapkan murid-murid itu dapat menyebutkan bagian-bagian utama tumbuhan yang mereka lihat di sekeliling kelas mereka Bu Kais. Berarti langsung ya, pengamatan langsung di tumbuhan ya? Iya Bu Kais. Bagaimana kondisi atau karakteristik peserta didik kita di kelas 4 ini? Kalau di kelas 4 itu Bu Kais, karakteristik jadi Bu Kais, karakteristik siswa di kelas 4 itu ada yang kinestetik, ada juga yang audio, ada juga yang visual Bu Kais. Oke. Berarti macam-macam ya? Iya Bu Kais. Metode atau model pembelajaran yang bagaimana Ibu menyesuaikan supaya dari karakteristik siswa tadi bisa tercover semua? Di modul ajar saya itu Bu Kais, saya sudah meramu untuk strategi besok itu saya akan menggunakan program based learning. Jadi murid-murid ini saya akan ajak belajar materi kemudian mengintegrasikan langsung di kehidupan nyata, yaitu mereka akan mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kelas. Wah, luar biasa metode yang akan Ibu ajarkan besok. Mudah-mudahan jadi pengalamannya untuk siswa kita ya. Oke, bagaimana cara Ibu agar peserta didik ini aktif selama pembelajaran? Jadi trik saya Bu Kais supaya peserta didik ini aktif mengikuti pelajaran saya. Yang pertama materinya akan saya tampilkan di PID. Kemudian tentunya harusnya menarik ya Bu Kais, karena kan murid-murid ini besok saya akan langsung ajak mereka mengamati tumbuhan-tumbuhan di sekitar sekolah. Oke, baik. Apakah ada media pembelajaran lain yang akan Ibu gunakan besok? Untuk medianya terus terang Bu Kais, sebenarnya saya ini besok belum siap, tapi karena jadwal supervisi sudah ditentukan saya besok, saya gunakan yang ada saja Bu Kais. Mudah-mudahan Ibu bisa menampilkan yang maksimal untuk besok ya. Iya Bu Kais. Baik. Bagaimana itu gue baik. Ketika besok pembelajaran sudah selesai, bagaimana Ibu bisa mengetahui bahwa tujuan pembelajaran kita bisa tercapai? Tentunya Bu Kais, kalau mengukur keberhasilan pembelajaran saya besok, tentunya yang pertama saya akan amati itu pada saat siswa masuk, saya akan mengadakan tes awal, pengetahuan awal mereka, apa yang mereka pahami tentang materi saya. Kemudian Bu Kais tentunya dari hasil LKPD yang akan mereka kerjakan. Begitu Bu Kais. Berarti tes awal, kemudian LKPD. Iya Bu Kais. Kemudian di proses nanti saya akan memantau siapa-siapa saja yang aktif. Oke, baik Ibu, terima kasih atas penjelasan untuk pra-observasi kita besok. Mudah-mudahan Ibu memberikan yang terbaik. Terima kasih dukungannya Bu Kais. Semangat Ibu Kurnia ya. Saya Sampai ketemu permisi, Bu besok. Kais. Iya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, hari ini apa ada temannya yang tidak datang?
Ada Bu Guru. Siapa yang tidak datang? Pak Desi Bu Guru udah sakit. Dengan Hartini. Selain Desi sama Hartini, siapa lagi yang tidak datang? Hanya itu saja. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan ice breaking, kemudian kita berdoa. Oke, anak-anak? Oke, Bu Guru. Kenapa tidak semangat begini? Ayo berdiri supaya semangat. Baik Bu Guru. Supaya semangat. Jadi anak-anakku, supaya kita lebih semangat lagi belajar pada hari ini, karena ini sudah jam kedua, mungkin anak-anak mulai lelah di pembelajaran pertama tadi. Jadi kita akan ice breaking dulu, kita menyanyi bersama-sama ya anak-anak. Silahkan perhatikan gerakannya Ibu Guru, kita menyanyi bersama dan ikuti ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Ayo Sarwan, pimpin teman-temannya berdoa. Baik Bu Guru, teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar IPAS. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian. Anak-anak di sekitar rumah atau di sekitar sekolah ini, tumbuhan apa saja yang anak-anak lihat? Ada pepaya Bu Guru. Ada pohon kelapa Bu Guru. Kelapa, ya apa lagi? Ada pepaya, ada pisang. Pohon pisang, apa lagi? Pohon mangga, kelor, banyak sekali ya anak-anak. Iya Bu Guru. Kemudian anak-anak, apakah tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kalian itu bermanfaat buat kalian atau seperti apa? Ayo, siapa yang berani sebutkan manfaat tumbuhan di sekitar rumahnya? Saya Bu Guru. Iya, silahkan nak. Sayur. Sayur, boleh. Apalagi nak? Saya Bu Guru. Ya, Buat pisang bisa dijadikan pisang goreng. bisa dijadikan pisang goreng. Ada lagi? Guru, Ya. buah pisang bisa dimakan monyet. Iya nak, jadi pisang juga selain bermanfaat untuk manusia seperti tadi yang Sarwan katakan bisa untuk pisang goreng, juga berguna untuk hewan. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu harap pelajaran kita hari ini dapat kalian perhatikan sebaik-baiknya karena tumbuhan ini sangat bermanfaat seperti yang tadi anak-anak sudah sebutkan, bermanfaat bagi manusia juga bermanfaat bagi hewan. Nah, anak-anak sekalian, sekarang perhatikan di layar. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian, setelah melihat apa yang Ibu tampilkan, setelah Ibu menjelaskan materi, anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, anak-anak, silakan perhatikan di layar. Tumbuhan apa yang ada di layar anak-anak? Tomat. Selain perhatikan gambarnya juga anak-anak sekalian bisa perhatikan bagian-bagian tumbuhannya. Yang tampak di sini yang anak-anak bisa baca apa saja? Akar, apalagi? Iya, apalagi? Daun. Daun, kemudian Ada bunganya. ada bunganya. Iya, ada buahnya. Ada
buahnya juga. Ada buahnya. Nah, anak-anak sekalian, kalau sekarang tanpa melihat gambar, tadi kan anak-anak sekalian sudah Ibu tampilkan di layar bagian-bagian tumbuhan. Apa saja tadi yang bisa anak-anak lihat di bagian-bagian tumbuhan itu seperti buah, apalagi akar, apalagi daun, batang, ada batangnya, pintar semua. Ada yang berani jelaskan kalau fungsinya akar itu untuk apa? Saya Bu Guru. Menyerap air Bu Guru. Menyerap air. Supaya tanamannya kuat. Supaya tanaman kuat. Selain akar, bagian tumbuhan apa lagi yang anak-anak amati tadi? Batang. Batang. Apa fungsinya batang anak-anak? Menopang berdirinya tumbuhan Bu Guru. Iya, pintar. Daun. Daun. Kemudian apa lagi? Buah. Buah. Kalau buah apa fungsinya? Untuk dimakan itu Bu Guru. Vitamin. Vitamin. Untuk vitamin. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih memahami lagi apa fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan, Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi kalian akan menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD ini. Silahkan berdiskusi dengan teman-temannya. Bu Guru tidak bawa pulpen, Musrina Bu Guru. Kenapa Musrina tidak bawa pulpen, Nak? Habis uangnya Bu Guru, pulpenku. Dicuri temannya. Iya Bu Guru, diambil dalam tas. Uang jajanmu tadi ku habiskan ku beli jajan. Diambil dalam tas. Ini ada pulpen Bu Guru. Itu ada pulpennya temannya. Tapi anak-anak sekalian, jadi salah satu teman kalian ini, Musrina kehilangan pulpennya. Katanya hilang dalam kelas. Apakah ada dari anak-anakku sekalian yang merasa mengambilnya? Ada Bu Guru, diambil tadi ya. Pencuri nih Bu Guru. Ambil. Bu Guru bisa cari pisah Bu Guru. Nggak ada Bu Guru. Ada di kantung celananya. Astaga, lain ini Bu Guru. Ih, bisanya kau bilang ke saya ambil, kau bilang pencuri lagi. Ini nyatanya ini itu pulpen. Nah, Sama teman Iya itu Bu, kasihan. iya Bu Guru, dia Iya. Bukan Bu Guru, bukan. Ya, dia nah, Bu Guru, dia jadi Budi sama Ani diam dulu, dengarkan Bu Guru. Jadi anak-anakku sekalian tidak boleh ya mengambil barang teman, ya Budi ya. Kemudian Ani juga tidak bisa kamu menuduh Budi apabila tidak ada saksinya. Kamu tidak lihat langsung. Apakah kamu lihat langsung tadi? tidak Bu Guru. Iya, tidak boleh seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian kalaupun ada yang mengambil pulpennya Musrina tadi, Ibu harap ada kesadaran dalam dirinya untuk mengembalikan ya. Tidak boleh mengambil barang orang lain. Iya. Jadi sekarang anak-anak kalian Ibu bagi dalam 2 kelompok. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2 ya. Ini LKPD-nya. Silahkan dikerjakan sebentar, akan ada perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Ribut mi kan kacau. Bu Guru, dia tidak punya tugas. Tadi apa yang bulat-bulat di depan itu? Tadi gambar tadi apa yang bulat itu? Tomat. Oh, Ini tadi, ini Ibu suruh kerja tugas, kenapa malah cerita anak-anak? Di kerja tugas Katanya kalau pulang sekolah Bu Guru, emosi nggak mandi. Nggak ada nih gambarnya Bu Guru. Sehingga mandi di laut Bu Guru kalau ada Iya. sekolah Bu Guru. Silahkan kerjakan ya anak-anak, jangan ribut. Didiskusikan dengan teman-temannya. Ada batang. Langkah ini. Bu Guru bisa kan? Bu Guru sudah Bu Guru. Bu Guru. Kelompok ini sudah atau belum? Belum. Terus yang sana? Belum pulang Bu Guru. Kenapa belum? Kan Ibu tadi sudah kasih waktu, masa belum lagi anak-anak? kerja di rumah Bu Guru, kerja di rumah.
Tidak boleh nak, karena ibu langsung mau memeriksa sekarang. Kelas 6, Sudah waktu pulang Bu Kelas Guru. 5 sudah pulang. Bu Guru hanya tomatnya Guru kelas dijaga. 5 sudah pulang. Sudah waktu pulang. Iya kalau begitu kerjakan saja dulu nak yang ada kemudian kumpul. Ayo yang sudah sini, yang sudah sini. Kelompok sana, iya biar satu saja yang sudah untuk mewakili teman-temannya. Ayo kumpul-kumpul LKPD-nya. Sudah boleh pulang Bu Guru. Belum anak-anak kan tadi sebelum kita masuk kita sudah berdoa. Masa pulang tidak berdoa? Iya. Jadi nanti pekerjaannya akan Ibu periksa di rumah. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali hasil pelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Coba Sarwan pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya. Amin. Jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini bercukupkan sekian. Semoga apa yang Ibu sampaikan walaupun sedikit ada yang anak-anak pahami. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pulang. Salim Bu Guru, salim Bu Guru, salim. Salim Bu Guru salim. Makasih Bu Guru. Salim. Kacaunya dulu. Bagaimana Ibu perasaannya setelah kita melakukan observasi? Perasaan saya bukannya terus terang ini saya tidak terlalu puas dengan proses pembelajaran saya tadi. Kenapa? Di samping media yang saya gunakan terbatas karena hanya dari PID saja. Kemudian dari segi manajemen kelasnya juga saya kurang berhasil karena pada saat anak-anak melakukan diskusi di kelompok tadi, saya kurang manajemen waktu juga. Iya betul sekali Ibu, tadi saya memperhatikan mungkin terlalu lama diskusinya ya. Jadi kedepannya mungkin manajemen waktu itu penting supaya asesmen di akhir nanti bisa terlaksana dengan baik. Iya, Ya. Bapak. Oke. Selain itu menurut Ibu apa yang kira-kira bisa Ibu kembangkan? Kalau yang ingin saya kembangkan guys, terutama tadi tentunya seharusnya tadi saya membawa anak-anak keluar kelas supaya mereka mengamati langsung tumbuhan. Jadi anak-anak dapat mengamati kemudian menuliskan sesuai apa yang mereka lihat di luar, tidak terfokus saja hanya melihat materi saya tadi. Nah itu bisa sampaikan tadi bahwa sebenarnya saya belum siap hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lebih siap lagi. Iya, Setelah tindak lanjut nanti, kan ada setelah ini kita akan melakukan tindak lanjut ya, Iya, Pokoknya. supaya ada perubahan. Kalau menurut Ibu, kira-kira apa ini yang harus kita tutupi? Bukan tutupi, apa lagi namanya? Kalau menurut Ibu, kira-kira untuk membenahi masalah metode pembelajaran tadi, kemudian manajemen waktu, itu apa yang bisa kita lakukan nih sama-sama nih? Jadi guys, terus terang di modul ajar saya tadi itu saya belum membagi waktu pada saat pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Kadang juga bertukar kegiatannya. Jadi mungkin untuk kedepannya, guys, kalau metode mungkin saya bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk media seperti yang saya sebutkan tadi, bukan mungkin supaya anak-anak itu memiliki pengalaman nyata, mungkin saya ajak di
field trip, saya ajak langsung di lapangan untuk melihat tumbuhan langsung Bu Kais. Kemudian untuk manajemen waktu salah satunya tadi dengan saya menentukan memang saya membagi di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sama kegiatan penutup itu saya sudah petakan waktunya supaya efektif. Luar biasa sekali keinginan Ibu untuk menambah metode-metode pembelajaran. Di belakang sekolah ada taman, ada kebun, Ibu bisa Ibu gunakan itu untuk pembelajarannya. Iya, terima kasih sarannya Bu Kais. Saya juga merencanakan seperti itu untuk pembelajaran ke depannya. Ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya apa bahasa terakhir? Ya. Selain tadi metode pembelajaran yang Ibu lakukan masih artinya masih kurang ya. Iya, Bu Kais. Masih ada mungkin yang lain Ibu untuk tentang mungkin asesmen bagaimana? Oh iya Bu Kais. Asesmen tadi. Kalau di asesmen awal saya rasa sudah mewakili, kemudian di proses juga saya belum terlalu bisa menilai karena ya tadi itu saya sendiri kurang bisa memanajemen anak-anak pada saat belajar di kelompok. Kemudian untuk asesmen akhir saya belum memeriksa ini Bu Kais LKPD yang anak-anak kerjakan. Iya. Oke. Mungkin kedepannya Ibu bisa memberikan tugas di rumah ya, supaya anak-anak ada pengalaman lagi, menambah pengalaman belajarnya. Oke. Kemudian catatan saya, tidak ada nih. Sudah berapa menit? Ya. Jadi Ibu bisa kita simpulkan untuk pasca observasi kita hari ini. Ya berarti yang harus kita perbaiki adalah metodenya, kemudian manajemen waktunya, kemudian LKPD-nya dimaksimalkan lagi, ya. Kemudian tugas-tugas yang lain mungkin jadi untuk kekurangan Ibu, bukan kekurangan, ya. Apa sih bahasanya ya? Jadi perbaikan untuk ke depan, mungkin Ibu bisa sharing dengan teman-teman satu kombelnya Ibu untuk bagaimana menggunakan metode yang maksimal. Kemudian untuk persiapkan memang LKPD-nya, ya saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan di tindak lanjut bisa kita perbaiki. Terima kasih nih Bu Kais atas arahannya kepada saya. Lagi-lagi mudah-mudahan saya bisa memperbaikinya di pertemuan berikutnya. Terus terang Bu Kais, saya memang untuk pelajaran hari ini saya rasa kurang sekali. Mudah-mudahan ke depan, minggu depan atau 2 minggu depan kita tindak lanjut, Ibu semangat. Insya Allah. Jangan menyerah, tetap semangat. Oke?